Halo teman-teman semuanya, hari ini aku akan membahas tentang validitas data proyek 1 tugas informatika kelas 10. Nah, kalau sebelumnya kan aku sudah membahas flowchart nih. Nah, sekarang aku akan membahas validitas data tentang tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Oke, lanjut aja ya. Nah, hari ini aku akan membahas tujuan atau topik yang akan dibahas. Nah, bisa dibilang identitas proyek ya. Di sini temanya aku menggunakan tema ekonomi, lalu judulnya yaitu tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Nah, untuk sumbernya aku sudah ambil dari yang terpercaya nih, yaitu BPS atau Badan Pusat Statistik. Kalian bisa cek aja langsung di www.bps.go.id ya. Oke, lanjut ke pembahasan pertama yaitu akurasi. Nah, oke nih, akurasi. Akurasi di sini aku menjelaskan kenapa data tersebut bisa dipercaya. Data tersebut bisa dipercaya karena berasal dari website yang sudah pasti dan resmi, yaitu BPS yang berasal dari lembaga pemerintah resmi yang memiliki wewenang dalam mengumpulkan dan mengolah data statistik. Dan survei ilmiahnya yang mereka lakukan dilakukan secara berkala sehingga yang didapat itu valid dan akurat. Nah, di sini kalian bisa lihat linknya ya. Kalau bisa diketik, soalnya nggak bisa di-copy. Nah, menurut aku tingkat kepercayaannya itu tinggi karena data tersebut itu merupakan lembaga pemerintah resmi dong, yang pastinya data itu dikumpulkan menggunakan metode ilmiah dan pastinya diawasi oleh lembaga. Oke, selanjutnya validitas data yang kedua ada relevansi. Relevansi ini aku menjelaskan siapa penerbit dari website tersebut dan bagaimana sejarahnya. Nah, aku menerangkan itu. Lalu di sini ada sumber sejarah tersebut. Nah, lembaga ini penerbitnya yaitu Badan Pusat Statistik yang relevan karena BPS-nya itu bertugas untuk menyediakan data ekonomi, sosial, dan ketenagakerjaan yang digunakan pemerintah dan masyarakat untuk perencanaan dan survei ilmiah sosial. Nah, aku juga menjelaskan sejarahnya nih, kalian bisa baca ya. Nah, setelah kalian membaca sejarah, aku juga memberikan pendapat kenapa tingkat kepercayaannya ini bisa tinggi. Nah, tinggi itu karena isi data itu tentang tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,85% dan rata-rata upah buruh sebesar 3,33 juta rupiah pada Agustus 2025. Tentu saja tinggi karena pasti pemerintah, penjual maupun pembeli, masyarakat membutuhkan data ini untuk mengetahui kondisi peningkatan rata-rata tersebut. Nah, oke lanjut. Di sini tuh aku bertanya-tanya, kan terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka nih di Indonesia menjadi 4,85% pada Agustus 2025. Nah, tapi harus diverifikasi juga apakah benar penurunan tingkat pengangguran dan rata-rata upah itu terjadi di seluruh Indonesia atau cuma di wilayah tertentu saja. Coba yang bisa jawab, aku mau tahu jawabannya dong. Oke, lanjut ya ke berita-berita atau website tentang PPT. Nah, di sini aku mempunyai 3 berita nih yang dengan tema yang sama. Judulnya yaitu tingkat pengangguran terbuka Agustus 2025 turun berkurang 4.000 orang dari tahun lalu. Oke, jadi itu penurunannya banyak ya. Lalu yang kedua ada jumlah pengangguran RI turun jadi 7,46 juta orang. TPI Agustus 2025 sentuh 4,85%. Nah, di sini kalian bisa buka linknya ya, dan kalian bisa cari temuan-temuan penting lainnya selain yang aku tulis di sini.
Nah, oke, berita yang ketiga di sini ada judulnya tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,85%, rata-rata upah buruh sebesar 3,33 juta rupiah. Ini dari BBS ya. Jadi kalau yang tadi itu dari Kompas. Dan ini juga temuan pentingnya ada banyak sebenarnya, cuman aku mengambil yang paling penting. Oke, lanjut di sini ada jurnalnya. Nah, jurnalnya ini kalau semisal aku mencari tentang TPT itu agak susah. Jadi aku mencarinya tentang yang berhubungan dengan tingkat pengangguran gitu. Nah, kalau di sini aku juga membuat daftar pustaka Apastyle. Nah, daftar pustaka Apastyle itu biasanya dipakai buat di bawahnya website tuh biasanya ada. Nah, di sini aku menampilkan urutan membuat daftar pusaka Apastyle edisi 7 dengan sumber jurnal. Yang pertama, kita harus nulis nama pengarangnya. Nah, biasanya ini tuh ada di letaknya di atas, paling atas pokoknya. Terus yang kedua ada tahun terbit. Tahun terbit biasanya tuh terletak di bawah, scroll aja, atau enggak biasanya di atas tuh juga ada. Yang ketiga ada judul artikel. Judul artikel ya kalian bisa lihat di bagian atas itu pasti ada dong. Oke, yang keempat ada nama jurnal ditulis italik. Nah, ini tuh nama website jurnalnya. Misal kalian pakai Google Scholar, berarti kalian tulis Google Scholar pakai italik ya. Habis itu volume jurnal, isu atau nomor. Nah, ini tuh biasanya agak susah ya. Tapi biasanya kalau di jurnal-jurnal itu biasanya nemunya itu di paling atas sebelahnya nama pengarang. Nah, itu biasanya ada. Selanjutnya ada halaman. Halaman itu biasanya kayak 1000 gitu. Jadi aku sebenarnya kurang tahu dan tempatnya itu biasanya berbeda-beda. Terus ada tautan. Nah, tautan ini ya udah kalian tinggal kasih linknya itu. Oke, mungkin segitu dulu penjelasan dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.